Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya yang terhormat Bapak Koko Santoso selaku dosen mata kuliah pertanian inovatif, yang saya hormati juga teman-teman semua yang sempat hadir. Sebelumnya nama saya Angelati yang akan memandu diskusi kita kali ini. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi mengenai smart agriculture yang akan disampaikan dari tim penyaji, yaitu kelompok 15, tim penanya 16, dan penilai yaitu kelompok 17. Adapun acara yang diantaranya, pertama ada doa, yang selanjutnya penyajian, yang selanjutnya yaitu tanya jawab, kemudian penilaian, kesimpulan, dan penutupan. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita awali kegiatan diskusi kali ini dengan berbaca doa di dalam hati dan menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Doa selesai. Yang selanjutnya yaitu ada penyajian dari kelompok 15 yang akan memaparkan materi. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Sebelumnya saya meminta maaf karena off cam, karena jaringannya lagi ada masalah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jelita Azara, saya dari kelompok 15 sebagai kelompok pemasaran. Dan aku langsung mulai aja ya ke topiknya. Jadi tentang ngomongin pertanian cerdas. Kalau pertanian cerdas itu dia mengacu pada pemanfaatan teknologi pada bidang pertanian, di mana pengelolaan pertanian akan menggunakan teknologi, informasi, dan komunikasi modern. Tapi sebelumnya saya sudah sempat search di internet bahwa ada data yang mengatakan data ini dari Kementerian Perhutanan Republik Indonesia tahun 2014, bahwasannya pada tahun 2010 sampai 2014 itu angka rata-rata pertumbuhan produk domestik PDB Indonesia paling rendah terjadi pada subsektor tanaman pangan dengan rata-ratanya itu hanya 1,53%, sedangkan rata-rata tertinggi 5,97% itu terdapat pada tanaman perkebunan. Nah, angka PDB Indonesia ini secara nasional terjadi penurunan pada setiap tahunnya. Rata pertumbuhannya itu cuman 2,70% saja. Dari angka-angka tersebut menunjukkan bahwa kondisi pertumbuhan subsektor tanaman pangan tuh sangat mengkhawatirkan. Kita terjadi penurunan produktivitas yang signifikan. Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan produktivitas pertanian dalam mewujudkan kedaulatan pangan seperti yang tertuang dalam Kementerian Kehutanan Republik Indonesia 2014, yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, kira-kira teknologi apa aja yang tersedia untuk petani pada smart agriculture ini? Yang pertama itu ada sensor. Sensor ini untuk tanah, air, cahaya, kelembaban, pengaturan suhu. Dan yang kedua ada perangkat lunak untuk solusi. Perangkat lunak khusus yang menargetkan jenis pertanian tertentu. Yang ketiga ada konektivitas untuk seluler. Dan yang keempat ada lokasi seperti GPS, satelit. Dan yang kelima ada robotika, traktor otonom, fasilitas pemrosesan. Dan yang keenam ada analisis data untuk solusi analisis mandiri, pipeline data untuk solusi hilir, dan lain-lainnya. Teknologi tersebut bakal ngebantu banget para petani untuk memantau kondisi lapangan tanpa harus turun langsung dan membuat keputusan strategis demi perkembangan pertanian yang dikelolanya. Smart agriculture ini juga membawa efisiensi skala yang besar. Dia juga bisa menurunkan biaya produksi, menghemat sumber daya yang langka seperti air, menurunkan risiko polusi lingkungan oleh penggunaan bahan kimia yang berlebihan, meningkatkan produktivitas yang berkisar dari jumlah pupuk yang digunakan, dan lain-lainnya. Untuk pemaparan materi selanjutnya bakal dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yusuf Pradita dari kelompok 15. Di sini saya akan menambahkan materi dari
teman saya JJ. Jadi selain pertanian cerdas juga ada faktor pendorong dari pertanian cerdas sendiri, yaitu adalah IoT atau Internet of Things. Internet of Things ini menyediakan cara untuk mengukur dan mengontrol faktor pertumbuhan dengan lebih baik, seperti penggunaan irigasi dan pupuk pada industri pertanian. Salah satu contoh dari IoT itu adalah menghubungkan mesin cerdas dan sensor yang terintegrasi di pertanian untuk membuat proses pertanian berbasis data dan mengaktifkan data. Jadi, petani itu tidak perlu capek-capek lagi harus turun ke sawah, melihat tanamannya, pupuknya, atau bagaimana. Jadi, hanya perlu dengan koneksi internet yang baik, petani dapat mengakses data-data dari pertanian yang telah mereka lakukan. Lalu, inti dari IoT ini, apa yang dimaksud di sini kan things, atau bisa juga dimaksudkan dengan data yang dapat diambil dari berbagai hal, lalu nantinya akan dikirim melalui internet. Perangkat IoT ini yang dipasang dalam pertanian itu berfungsi untuk mengumpulkan dan memproses data dalam siklus berulang yang memungkinkan petani bereaksi dengan cepat terhadap masalah yang muncul dan perubahan kondisi sekitar sehingga proses pertanian akan lebih optimal. Dalam pengembangan pertanian, IoT dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan, menjaga, dan mengoptimalkan hasil produksi. Selain itu juga dapat meningkatkan stok dan mempermudah distribusi pangan. Lalu, dua bidang utama yang dapat berpengaruh besar dari penggunaan IoT ini adalah pertanian presisi dan peternakan ternak presisi. Pertanian presisi sendiri adalah konsep pendekatan berbasis IoT yang membuat pertanian lebih terkontrol dan akurat. Lalu peternakan ternak presisi itu adalah teknik pertanian cerdas memungkinkan peternak lebih baik dalam memantau kebutuhan individu hewan dan menyesuaikan nutrisi mereka, sehingga mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan kawanan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Izin masuk. Apakah sebelumnya suara saya terdengar? Sudah dengar ya. Perkenalkan, nama saya Khairima Putri dari kelompok 15. Mungkin di sini saya akan menambahkan dan menjelaskan tentang teknologi dari smart agriculture ini. Ada yang namanya drone. Drone ini salah satu penggunanya untuk penilaian kesehatan tanaman, irigasi, pemantauan tanaman, penyemprotan tanaman, analisis tanah dan lapangan, dan bidang lainnya. Seperti yang dijelaskan dalam jurnal Rahmawati 2021, dia menjelaskan bahwa drone ini bisa difungsikan menjadi dua fungsi, yaitu sebagai pengairan dan pemetaan lahan. Untuk yang pengairan itu namanya drone sprayer, di mana digunakan untuk penyemprotan pestisida untuk membasmi organisme pengganggu tanaman. Lalu untuk pemetaan lahan, dimanfaatkan sebuah teknologi GIS atau sistem informasi GIS atau sistem informasi geografis. Salah satu kelebihannya itu dapat menurunkan biaya produksi, menurunkan risiko polusi lingkungan oleh penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Lalu ada teknologi berupa sensor tanah dan cuaca, di mana dapat membantu petani dalam memantau, mengukur, dan mencatat kondisi tanaman. Mungkin itu aja yang bisa saya tambahkan dan jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Izin masuk, saya Fauzia ini akan melanjutkan penjelasan dari Hairima tadi. Nah, mungkin dari bahasan yang tadi, bahasannya lumayan berat ya, karena membahas tentang teknologi pertanian, contohnya yang menggunakan IoT. Nah, kali ini saya akan menyampaikan contoh praktik pertanian cerdas, smart agriculture, yang bisa mungkin lebih mudah dan bisa dilakukan oleh siapapun, yaitu pertanian, contoh bertani dengan hidroponik.
Nah, dengan hidroponik ini adalah cara bertani atau bercocok tanam dengan air sebagai media utama dan sebagai pengalir zat hara ini. Nah, hidroponik ini sudah dilakukan sejak tahun 1930-an. Contoh-contoh pertanian hidroponik ini ada dengan memproduksi bunga-bungaan seperti bunga karnation, gladiol, dan krisantemum yang dikembangkan di Amerika Serikat, Italia, Spanyol, Prancis, Jerman, Inggris, dan Swedia. Terus ada juga yang mengembangkan usaha-usaha sayuran di hidroponik ini, contohnya di negara Jepang, Teluk Arabia, Israel, bahkan di negara kita Indonesia. Nah, mereka biasanya tanaman-tanaman yang sayuran yang diproduksi yaitu ada pakcoy, dan selada dan lain-lain. Nah, teknik hidroponik ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu static aerated technique. Ini tuh dengan pompa air dengan disusun secara statis. Lalu selanjutnya ada nutrient film technique. Metode ini dilakukan dengan pemberian air secara berkala yang mengandung pupuk dan nutrisi lainnya dengan pipa di bawah tanaman yang ditanam tersebut. Lalu yang ketiga ada ebb and flow technique. Ini tanaman ini diberi sebuah timer untuk mengatur waktu kapan dialiri air, karena tanamannya ini tidak menggabungkan air secara langsung, secara terus-menerus. Lalu yang keempat ada deep flow technique. Metode ini cukup sederhana karena tanaman yang ditanam ini cukup dimasukkan ke dalam air. Nah, dalam air aerosi yang kemudian secara sederhana. Lalu yang terakhir ada aerated flow technique. Nah, ini mungkin hampir sama dengan teknik deep flow. Nah, keuntungan teknik bertani secara hidroponik ini yang pertama, nutrisi dan air dapat diakses setiap saat. Lalu yang kedua, tidak perlu pengolahan tanah karena media yang dipakai adalah media air ya. Terus yang ketiga ada tidak perlu rotasi tanaman. Yang keempat, hasil seragam atau hasilnya lebih dari produk biasa. Yang kelima yaitu produknya bersih. Yang keenam, tenaga kerjanya lebih sedikit dan lebih efisien. Yang ketujuh, lebih mudah dalam pemeliharaannya. Yang kedelapan, lebih mudah dalam mengganti tanaman baru bila diperlukan. Yang kesembilan, dapat merubah tempat dan cara untuk memperbaiki mutu tanaman. Nah, implementasi agriculture ini, yang hidroponik ini bisa dilakukan bahkan di dalam kantor, di sekitar lahan di dalam rumah ya, karena biasanya udah banyak itu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim penyaji yang sudah mempresentasikan materi mengenai smart agriculture atau pertanian cerdas. Untuk selanjutnya, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Untuk teman-teman dari kelompok 16, boleh mengajukan pertanyaan seputar materi yang telah disampaikan tim penyaji. Untuk itu, kepada tim penanya, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aryo Ilham dari perwakilan kelompok 16. Saya ingin bertanya, seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara agraris atau boleh dibilang negara pertanian. Nah, sebagian besar masyarakat Indonesia berprofesi sebagai petani, ada yang jadi pemilik lahan, penggarap, bahkan buruh tani. Untuk pertanyaannya, apakah Indonesia sudah siap dengan pertanian cerdas? Mengingat sistem sosial dan mata pencaharian rakyat Indonesia masih bergantung pada pertanian. Sementara pertanian cerdas lebih banyak menggunakan teknologi. Terima kasih. Baik,
Ininya Jawab pertanyaannya atau mungkin dikumpulin dulu aja. ditampung dulu. Ditampung dulu Seperti aja, Anggi. apa? Baik, Oke. langsung saja ya. Kita tampung dulu aja pertanyaannya, mungkin bisa pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lintang Yumi Fitria, perwakilan dari kelompok 16. Seperti tadi yang sudah dipaparkan kan, Smart Agriculture itu adalah pertanian yang memanfaatkan teknologi sehingga hasil pertanian itu lebih produktif dan lebih efisien. Nah, apakah ada dampak dari teknologi tersebut terhadap lingkungan? Terima kasih. Teman-teman, terima kasih kepada penanya. Untuk itu, kepada penyaji, mohon untuk dijawab. Izin masuk, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Izin menjawab pertanyaannya Aryo Ilham. Tentu Indonesia harus siap karena apabila pertanian di Indonesia menggunakan sistem pertanian cerdas, di masa depan tentu dapat lebih maksimal dalam hal manajemen pertanian. Namun, sebelumnya para petani harus dibekali kompetensi menggunakan teknologi. Infrastruktur juga harus menunjang sistem pertanian cerdas ini. Diharapkan hal ini akan berdampak pada hasil panen yang akan bisa lebih dikontrol. Kedepannya, dengan adanya sistem ini di Indonesia akan memiliki hasil pangan yang lebih banyak dan berkualitas baik sehingga Indonesia bisa mandiri pangan. Sekian dari saya, apakah sudah jelas, Aryo? Siap, sudah jelas. Mungkin saya mau menambahkan sedikit ya. Seperti yang tadi Arya tanyakan itu, tadi kan kalau misalnya perubahan itu terjadi secara drastis gitu. Terus sebenarnya sistem pertanian cerdas ini nggak bisa gitu dilaksanakan secara drastis. Pasti butuh secara perlahan-lahan diimplementasikannya. Misalnya kayak mungkin bisa diimplementasikan lewat penggunaan alatnya itu masing-masing, nggak bisa kayak langsung kasih ini. Pasti ada kayak ini diperhatikan dari suatu daerah juga. Jadi nggak diimplementasikan secara langsung di seluruh negara, di seluruh penjuru negeri gitu. Terus juga kalau masalah mungkin Indonesia kan berbasis pada agraris yang mungkin berbasis pada pada pertanian. Nah mungkin kalau suatu saat kita udah sampai pada titik itu, kita udah punya teknologi nih yang memadai. Nah mungkin nanti kita udah bisa naik satu tingkat dengan memproduksi atau bahkan mengekspor produk yang setengah jadi. Nah, misalnya mungkin kita udah punya nih ketahanan dengan teknologi, kita bisa mengolah ketahanan pangan. Kita jadi punya ketahanan pangan yang sampai bisa ekspor. Nah, nanti bisa naik lagi mungkin jadi memproduksi bahan setengah jadi. Jadi nanti para warga Indonesia yang tadinya mungkin berkecimpung di dalam pertaniannya secara langsung mungkin bisa naik di tingkat produksi. Semoga sampai pada tahap itu. Terima kasih.
Baik, terima kasih yang sudah menjawab. Selanjutnya untuk kelompok penyaji, untuk pertanyaan kedua. Halo teman-teman, apakah suara saya masuk? Masuk. Maaf ya, ini off cam karena jaringannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah sudah jawab, teman-teman? Halo. Apakah suara saya masuk? Masuk. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Lintang. Adanya soil and weather sensor atau sensor tanah dan cuaca yang dipasang di lahan pertanian akan membantu petani memantau, mengukur, dan mencatat kondisi tanaman. Data yang didapat dari sensor ini meliputi udara dan kelembapan tanah, suhu, pH tanah, kadar air, dan perkiraan waktu panen. Jika terjadi anomali pada lahan, petani akan mendapat peringatan dini. Di samping itu, petani juga akan mendapat rekomendasi agar tidak terjadi kerusakan terhadap lahan dan tanaman. Alat soil dan weather sensor RITX membuat para petani tidak perlu menebak kondisi tanah dan perkiraan cuaca saat ini hingga 5 hari ke depan. Alat ini dapat mendeteksi suhu, kelembapan tanah, tingkat keasaman, pH tanah, electrical conductivity tanah, kelembapan relatif udara, suhu udara, kecepatan dan arah angin, serta curah hujan untuk menentukan perlakuan yang tepat pada lahan. Sensor memiliki kemampuan mendeteksi, mengukur, serta mencatat data secara akurat tentang kondisi cuaca pertanian dan tanah pertanian yang dapat dikontrol melalui aplikasi secara real-time oleh pengguna smartphone. Selain itu, sistem irigasi ini dapat digunakan untuk memberikan unsur hara dan sebagai pendeteksi kesuburan tanah yang juga terhubung secara langsung dengan unsur pertumbuhan tanaman lainnya. Teknologi ini memiliki sensor pembacaan kondisi lahan berupa kondisi kadar air tanah, dan lingkungan sekitar, serta sistem kontrol untuk menyalakan dan mematikan katup irigasi dengan menggunakan microcontroller yang dapat terhubung dengan web server. Apakah cukup menjawab? Cukup baik. Sudah cukup menjawab. Untuk selanjutnya kita Terima langsung kasih. saja ke sesi penilaian yang akan disampaikan oleh kelompok 17. Untuk itu saya persilakan. Ya, makasih ya Anggi. Saya Farayu dari kelompok 17 sebagai penilai untuk kelompok materi, yaitu kelompok 15. Penyampaian materinya sudah jelas dengan detail-detail materi yang cukup jelas dan menjawab pertanyaan dengan cukup jelas juga. Jadi nilainya 87. Terima kasih.
Baik, selanjutnya saya Tegar Nur Rahman dari kelompok 17 yang sebagai penilai dari kelompok penanya yaitu kelompok 16. Jadi kelompok 16 sudah mampu aktif bertanya, lalu pertanyaan juga sudah sangat jelas sesuai dengan materi hingga berbobot, lalu dengan keseluruhan nilai yaitu 87. Terima kasih. Terima kasih kepada kelompok 17 yang sudah memaparkan untuk penilaiannya. Untuk selanjutnya yaitu ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh kelompok 17. Maka dari itu saya persilakan. Nah, apakah bisa? Oh, ternyata lagi ada gangguan yang akan menyimpulkannya. Maka dari itu kita langsung saja ke yang terakhir ya, karena untuk mempersingkat waktu kita langsung saja kita ke penutupan. Terima kasih teman-teman semua yang sudah mengikuti diskusi ini dengan sangat baik. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mohon maaf tidak ini. Saya akhiri wabillahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.